Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Airin Suci dengan NIM 20240101011098. Baiklah, tak perlu berlama-lama di sini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Ilham Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang berjudul tentang teori motivasi belajar. Baik, langsung saja pada pembahasan yang dimana pertama pada pendahuluan kita harus mengetahui apa itu motivasi. Baik, motivasi merupakan konsep sentral dalam psikologi pendidikan karena berkaitan langsung dengan inisiasi, arah, intensitas, dan ketekunan dalam perilaku belajar. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Jadi, motivasi belajar bisa datang dari dalam diri atau di luar, seperti rasa ingin tahu atau hadiah. Ini yang membuat seseorang untuk mau belajar dan bertindak untuk mencapai hasil tertentu. Dan adapun peran dalam proses belajar mengajar sangat penting karena biasanya siswa termotivasi belajar, ia lebih rajin dan aktif karena mereka juga lebih tahan menghadapi tantangan saat belajar. Jadi motivasi ini sangat penting agar proses belajar jadi lebih efektif. Sebaliknya, rendahnya motivasi dapat menyebabkan ketidakberdayaan, kurangnya partisipasi, dan hasil belajar yang buruk. Kalau motivasi kurang, siswa bisa jadi malas, tidak aktif di kelas, bahkan hasil belajarnya menurun. Ini bisa jadi masalah besar kalau tidak segera diatasi. Jadi, guru memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung motivasi dengan memberikan tantangan yang sesuai, seperti umpan balik yang konstruktif serta suasana emosional yang positif. Jadi, guru punya peran penting dalam belajar, harus dengan nyaman, menantang, tapi tidak membuat stres kepada siswa, dan suasananya harus menyenangkan agar siswa termotivasi. Nah, dalam literatur psikologi pendidikan, motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk menguasai sesuatu, atau kepuasan pribadi dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, ketika siswa merasa tertarik pada topik atau pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kalau siswa punya motivasi dari dalam, mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh karena suka pada materi atau topik yang diberikan oleh gurunya, bukan karena mereka disuruh. Biasanya hasilnya juga lebih bagus. Nah, sementara itu motivasi ekstrinsik yaitu yang berasal dari faktor-faktor luar karena adanya hadiah, pujian, nilai, atau ancaman hukuman. Seperti siswa dengan motivasi ekstrinsik, mereka belajar karena adanya suatu hadiah atau takut hukuman. Biasanya motivasi ini tidak bertahan lama dan kurang mendalam pemahamannya. Jadi, motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik yang lebih bagus itu menurut saya motivasi intrinsik, karena motivasi ekstrinsik ini mereka belajar karena rasa ingin tahu. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik ini mereka hanya belajar karena adanya suatu hadiah. Jadi mereka mengharapkan adanya hadiah atau nilai atau pujian. Jadi menurut saya yaitu motivasi intrinsik karena dari rasa keinginan mereka muncul sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori-teori motivasi belajar dalam psikologi pendidikan seperti teori behavioristik, humanistik, kognitif, dan sosial menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana motivasi bekerja dalam konteks pembelajaran.
Masing-masing teori tersebut memberikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, mulai dari penguatan eksternal hingga ekspektasi diri dan tujuan pribadi. Pemahaman mendalam tentang motivasi memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan berkelanjutan. Yang pertama, teori behavioristik yang merupakan salah satu pendekatan awal dalam memahami motivasi belajar yang menekankan pada hubungan stimulus-respon dan peran penguatan dalam membentuk perilaku. Adapun tokoh-tokoh utama dalam teori ini adalah B.F. Skinner dan Edward Thorndike. Mereka berpendapat bahwa perilaku manusia termasuk dalam konteks belajar dapat dipelajari dan dikondisikan melalui rangsangan eksternal yang dikaitkan dengan konsekuensi tertentu. Jadi teori ini menjelaskan bahwa siswa termotivasi karena adanya rangsangan dari luar seperti hadiah atau hukuman. Jadi motivasi belajar muncul karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Edward Thorndike, melalui hukum efeknya atau law of effect yang menjelaskan bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan cenderung tidak akan diulangi. Sementara itu, menurut B.F. Skinner mengembangkan teori operant conditioning atau pengkondisian operan. Menurut Skinner, perilaku yang diberikan konsekuensi baik positif maupun negatif akan cenderung muncul kembali di masa mendatang jika konsekuensinya memperkuat perilaku tersebut. Jadi, Skinner menjelaskan bahwa perilaku siswa bisa dibentuk lewat penguatan positif atau hadiah, atau negatif menghindari hal yang tidak enak. Hukuman juga bisa dipakai, tapi harus tepat agar tidak merugikan siswa. Adapun implikasi dari teori behavioristik sangat jelas. Guru dapat menggunakan sistem reward dan punishment untuk mengarahkan perilaku siswa, misalnya memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu akan meningkatkan kemungkinan siswa tersebut mengulangi perilaku tersebut. Jadi teori ini cocok untuk membentuk kebiasaan belajar dasar, tapi guru harus seimbang dalam memberi hadiah dan hukuman agar siswa tetap nyaman dan semangat dalam teori behavioristik ini. Teori yang kedua yaitu teori humanistik, yang dimana teori humanistik dalam motivasi belajar menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berkembang secara positif dan berorientasi pada pertumbuhan diri. Teori ini berfokus pada kebutuhan individu untuk mencapai aktualisasi diri serta pentingnya penghargaan terhadap perasaan, nilai, dan pengalaman pribadi. Adapun tokoh utama dalam pendekatan ini adalah Abraham Maslow dan Carl Rogers yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis dan pengembangan kepribadian dalam konteks pendidikan. Menurut Abraham Maslow dikenal melalui konsep hierarki kebutuhan yang mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, cinta dan memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, kebutuhan yang lebih rendah harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mengejar kebutuhan yang lebih tinggi. Kalau menurut Carl Rogers, di sisi lain memperkenalkan konsep self-concept atau konsep diri yang merupakan perspektif individu terhadap siapa dirinya dan siapa yang ingin ia capai. Motivasi belajar menurut Rogers berkaitan erat dengan upaya siswa dalam mempertahankan dan meningkatkan konsep dirinya. Rogers menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif dan mendukung agar siswa merasa diterima tanpa syarat
dihargai, dan bebas dari ancaman. Implikasi teori humanistik dalam pendidikan menuntut guru untuk menciptakan suasana belajar yang aman, menghargai perbedaan individu, dan membangun hubungan interpersonal yang positif dengan siswa. Dalam praktiknya, penerapan teori humanistik dapat dilakukan dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, memberikan kebebasan dalam memilih topik tugas, menghindari kritik yang merendahkan, serta membangun suasana kelas yang penuh empati dan saling menghargai. Dengan demikian, teori humanistik memberikan perspektif penting dalam memahami motivasi belajar sebagai bagian pertumbuhan dan perkembangan manusia secara utuh, fokus pada kebutuhan dasar, harga diri, dan aktualisasi diri, memperkaya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya mengejar pencapaian kognitif, tetapi juga kesejahteraan psikologis sosial siswa. Baik, selanjutnya pada teori yang ketiga yaitu teori kognitif, yang dimana teori kognitif dalam motivasi belajar berfokus pada bagaimana proses mental individu memengaruhi motivasi mereka untuk belajar. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk aktif yang memproses informasi, membentuk pemahaman, dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran dan interpretasi mereka terhadap situasi pembelajaran. Adapun tokoh-tokoh penting dalam teori kognitif ini adalah Jerome Bruner dan David Ausubel, yang masing-masing menekankan pentingnya struktur kognitif dan pengetahuan awal dalam mendukung motivasi belajar. Menurut Jerome Bruner, mengembangkan gagasan bahwa motivasi belajar sangat terkait dengan keingintahuan dan pencarian makna. Sedangkan menurut David Ausubel, di sisi lain menekankan pentingnya pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Ia berpendapat bahwa siswa akan lebih termotivasi untuk belajar jika materi yang diajarkan dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. Implikasi dari teori kognitif dalam praktik pembelajaran sangat luas. Guru perlu memperhatikan pengetahuan awal siswa dan membantu mereka membangun koneksi antara informasi baru dan pengalaman sebelumnya. Jadi, teori kognitif ini menjelaskan bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, tetapi memahami dan memproses secara aktif. Jerome Bruner bilang, siswa termotivasi kalau mereka menemukan sendiri makna dari pelajaran tersebut. Jadi bukan hanya hafal, tapi ia harus paham. Siswa harus dilibatkan secara aktif biar semangat belajarnya tumbuh dari rasa ingin tahuan. Sementara itu, David Ausubel menekankan pentingnya pengetahuan awal. Artinya kalau kita mau belajar hal baru, guru harus mengaitkannya dengan apa yang sudah kita tahu dulu. Kesimpulannya, motivasi belajar akan muncul kalau siswa merasa belajar itu masuk akal dan relevan pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya pada teori yang keempat yaitu teori sosial kognitif, yang dimana yang dikembangkan oleh Albert Bandura merupakan perkembangan dari pendekatan kognitif dengan menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan sosial dalam proses belajar. Dalam konteks motivasi belajar, teori ini menawarkan wawasan penting melalui konsep-konsep seperti self-efficacy, observational learning, dan reciprocal determinism. Nah, self-efficacy yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas tertentu atau mencapai tujuan. Bandura menegaskan bahwa self-efficacy memiliki pengaruh besar terhadap pilihan, aktivitas, tingkat usaha, ketekunan, dan respon emosional individu terhadap tantangan. Selain itu, Bandura juga memperkenalkan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Individu dapat belajar dengan mengamati perilaku orang lain, terutama model yang dianggap signifikan seperti guru, teman sebaya, atau tokoh inspiratif. Adapun konsep yang ketiga yaitu reciprocal determinism,
yaitu pandangan bahwa perilaku, faktor personal seperti kognisi dan emosi, dan lingkungan saling mempengaruhi secara timbal balik. Dengan kata lain, motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Adapun implikasi teori sosial kognitif dalam pendidikan sangat luas. Guru dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memperkuat self-efficacy melalui pemberian tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, memberikan umpan balik positif, serta menunjukkan keberhasilan siswa sebagai model. Dalam praktiknya, teori sosial kognitif juga mendukung pentingnya strategi pembelajaran berbasis kooperatif dan pembelajaran kontekstual, di mana siswa belajar melalui pengalaman sosial yang nyata dan bermakna. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga menjadi model perilaku belajar yang positif dan inspiratif. Jadi, dengan demikian teori sosial kognitif memberikan landasan kuat dalam memahami dan meningkatkan motivasi belajar melalui kombinasi faktor internal dan eksternal. Fokus pada self-efficacy, pengaruh sosial dan interaksi timbal balik antara individu dan lingkungannya, menjadikan teori ini sangat relevan dalam membentuk strategi pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Selanjutnya pada teori yang kelima, yaitu teori atribusi, yang dimana merupakan salah satu pendekatan kognitif dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh Bernard Weiner. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk mencari tahu alasan di balik keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami. Menurut Weiner, terdapat 3 dimensi utama dalam atribusi penyebab suatu hasil, yaitu yang pertama, lokasi penyebab atau internal vs eksternal. Yang kedua, stabilitas penyebab atau stabil vs tidak stabil atau temporer. Dan yang ketiga, kendali atas penyebab atau dapat dikendalikan vs tidak dapat dikendalikan. Misalnya, jika seseorang siswa gagal dalam ujian dan mengatribusikan kegagalan karena saya tidak cukup belajar atau internal tidak stabil dapat dikontrol, maka kemungkinan besar siswa tersebut akan lebih termotivasi belajar lebih giat di masa depan. Implikasi dari teori atribusi dalam praktik pembelajaran sangat penting bagi guru. Dengan demikian, teori atribusi memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perspektif siswa terhadap penyebab hasil belajarnya dapat mempengaruhi motivasi dan perilakunya. Guru yang menghargai teori ini dapat membantu membentuk atribusi yang positif dan realistik pada siswa, sehingga mendukung terciptanya motivasi belajar yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya pada teori yang keenam, yaitu teori tujuan prestasi, yang dimana teori tujuan prestasi merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami motivasi belajar siswa. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh jenis tujuan yang mereka tetapkan ketika menghadapi tugas-tugas akademik. Tujuan-tujuan tersebut membentuk orientasi belajar yang memengaruhi cara siswa belajar, keterlibatan mereka dalam pembelajaran, serta ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan. Adapun implikasi dari teori ini dalam praktik pendidikan sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa orientasi misteri lebih berkelanjutan dan mendukung pembelajaran jangka panjang dibanding dengan orientasi performance. Dengan demikian, teori ini bertujuan prestasi memberikan pemahaman penting tentang bagaimana orientasi siswa terhadap tujuan belajar memengaruhi motivasi dan perilaku mereka di kelas. Guru yang mampu menumbuhkan orientasi misteri akan membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih gigih, reflektif, dan mandiri. Ini merupakan fondasi yang kuat untuk membangun pembelajaran yang tidak hanya efektif secara akademik, tetapi juga mendukung perkembangan pribadi siswa. Selanjutnya, teori yang ketujuh, yaitu teori harapan sampai nilai,
di mana merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami motivasi belajar yang dikembangkan oleh George Quillen Exlis dan Alan Wakefield. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu tugas yang bergantung pada dua komponen utama. Yang pertama, harapan keberhasilan, dan yang kedua, nilai yang diberikan pada tugas tersebut. Pada komponen pertama, kita akan jelaskan yang dimana harapan keberhasilan mengacu pada keyakinan siswa mengenai kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, komponen kedua yaitu nilai tugas yang terdiri atas 4 aspek utama, yaitu nilai intrinsik atau kesenangan dalam melakukan tugas, nilai utilitas atau kegunaan tugas untuk tujuan jangka panjang, nilai pentingnya atau relevansi tugas terhadap identitas atau tujuan pribadi. Implikasi dari teori ini dalam pendidikan sangat signifikan. Guru perlu membantu siswa membangun harapan yang realistis dan positif terhadap keberhasilan melalui dukungan emosional, penguatan positif, dan penyediaan pengalaman belajar yang berhasil. Misalnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dengan menggabungkan pendekatan ini, siswa akan melihat bahwa mereka mampu berhasil atau high ekspektasi dan bahwa tugas tersebut layak untuk diusahakan atau high value, yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi belajar mereka secara keseluruhan. Teori harapan nilai memberikan dasar yang kuat bagi pendidik untuk merancang pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan perspektif siswa, sehingga mereka terdorong untuk belajar bukan karena paksaan tetapi karena keyakinan dan makna yang mereka temukan dalam proses tersebut. Nah, masuk pada faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar, yang merupakan aspek penting dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Tingkat motivasi siswa tidak hanya ditentukan oleh faktor internal semata, tetapi juga oleh berbagai kondisi eksternal yang memengaruhi keinginan dan kesiapan siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Faktor tersebut meliputi lingkungan, keluarga, dan sekolah, yang dimana merupakan fondasi utama yang membentuk karakter dan motivasi anak sejak dini. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, serta menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan akan mendorong motivasi anak untuk belajar. Di sisi lain, lingkungan sekolah juga memberikan atau memainkan peran krusial dalam membentuk motivasi belajar. Sekolah yang kondusif secara fisik maupun psikologis dengan fasilitas yang memadai, suasana yang aman, dan kultur yang mendukung prestasi akan menciptakan iklim belajar yang positif. Nah, dan yang kedua, poin kedua yaitu relasi guru dan siswa, di mana hubungan interpersonal antara guru dan siswa menjadi salah satu penentu utama dalam motivasi belajar. Guru yang menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan emosional kepada siswa dapat membangun kepercayaan dan rasa aman yang pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Teori humanistik sebagaimana dikemukakan oleh Carl Roger menekankan bahwa pembelajaran yang efektif terjadi dalam suasana yang menerima dan mendukung pertumbuhan individu. Selain itu, komunikasi yang positif, penggunaan strategi pembelajaran yang sangat variatif, serta umpan balik yang membangun juga menjadi indikator penting dalam menciptakan relasi yang efektif. Guru yang mampu mengenai
perbedaan kebutuhan dan gaya belajar siswa, serta memberikan perhatian individual. Dan yang ketiga, gaya belajar dan minat individu. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang unik yang memengaruhi cara mereka menyerap, mengolah, dan mengingat informasi. Gaya belajar ini dapat diklasifikasikan ke dalam mengolah dan mengingat informasi. Gaya belajar ini berupa beberapa tipe seperti visual, auditori, kinestetis, atau gabungan dari beberapa tipe tersebut. Selain itu, gaya belajar minat individu juga memainkan peran penting. Minat merupakan dorongan internal yang mengarahkan perhatian siswa pada bidang tertentu. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk mengenali minat dan gaya belajar siswa sejak awal dan mengakomodasinya dalam strategi pengajaran, pemberian pilihan tugas, atau pendekatan pembelajaran yang bersifat fleksibel akan memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kekuatan dan preferensi mereka. Dengan demikian, siswa akan merasa lebih memiliki kontrol atas perhatian mereka yang dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kebutuhan dasar psikologis, yaitu kebersamaan, otonomi, dan kompetensi. Teori self-determination yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan yang menyoroti pentingnya pemenuhan 3 kebutuhan psikologis dasar agar motivasi intrinsi siswa dapat berkembang secara optimal, yaitu pertama, kebersamaan, yaitu yang merujuk pada perasaan diterima, dihargai, dan terhitung secara positif dengan orang lain dalam lingkungan belajar. Ketika siswa merasa menjadi bagian dari komunikasi kelas yang saling mendukung, mereka akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu otonomi, mengacu pada rasa memiliki kontrol terhadap tindakan dan keputusan sendiri. Yang ketiga yaitu kompetensi, merujuk pada keyakinan siswa bahwa mereka mampu menguasai tugas-tugas belajar dan mencapai keberhasilan. Keberhasilan dalam memenuhi ketiga kebutuhan psikologis ini akan menciptakan kondisi yang optimal bagi motivasi intrinsik. Guru memiliki peran penting dalam mendesain pengalaman belajar yang mendukung kebutuhan ini, baik melalui pendekatan instruksional, interaksi sosial, maupun iklim kelas secara keseluruhan. Selanjutnya, pada pembahasan strategi meningkatkan motivasi belajar di kelas, yang dimana merupakan komponen penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Tanpa motivasi yang kuat, siswa cenderung pasif, tidak fokus, dan tidak menunjukkan kegigihan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Oleh karena itu, peran guru penting untuk sebagai penyampai pemateri, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi siswa. Adapun di antara strategi tersebut, yang pertama yaitu memberikan umpan balik positif, yang dimana merupakan alat penting dalam pembelajaran yang efektif. Umpan balik yang bersifat positif dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa dan memperkuat keyakinan mereka terhadap kemampuan diri. Self-efficacy menurut Hattie dan Timberlake, umpan balik yang baik adalah yang sangat jelas, spesifik, dan fokus pada proses, bukan hanya pada hasil. Dengan memberikan apresiasi terhadap usaha dan strategi yang digunakan siswa, guru dapat membantu siswa melihat bahwa keberhasilan mereka adalah hasil dari kerja keras, bukan sekedar bakat bawaan. Selain itu, umpan balik yang diberikan secara segera dan tepat waktu akan memberikan dampak yang lebih besar dalam memperkuat pemahaman dan memotivasi siswa. Penting juga bagi guru untuk menjaga
nada dan bahasa yang digunakan agar tetap mendukung dan tidak merendahkan harga diri siswa, terutama ketika memberikan koreksi terhadap kesalahan. Yang kedua, yaitu menciptakan tantangan yang sesuai dengan kemampuan, yang dimana tugas yang terlalu mudah akan membosankan, sementara tugas yang terlalu sulit dapat menimbulkan frustasi. Oleh karena itu, guru perlu merancang aktivitas belajar yang menantang namun sesuai dengan kemampuan siswa. Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu rentang tugas yang masih berada dalam jangkauan kemampuan siswa jika dibantu oleh orang lain. Dengan menyediakan tugas dalam zona ini, guru dapat menjaga keseimbangan antara kesulitan dan keberhasilan yang merupakan kunci untuk menerima motivasi belajar. Tantangan yang tepat juga dapat memunculkan rasa pencapaian dan kepuasan tersendiri bagi siswa ketika mereka berhasil menyelesaikannya. Dalam konteks ini penting bagi guru untuk melakukan asesmen awal terhadap kemampuan siswa dan memberikan diferensiasi tugas yang sesuai dengan tingkat kompetensi mereka. Strategi ini tidak hanya meningkatkan motivasi tetapi juga mendorong memperkenalkan kognitif secara maksimal. Yang ketiga yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik, yang dimana merupakan bentuk motivasi yang berasal dari dalam diri individu yang muncul karena adanya rasa ingin tahu, minat, atau kepuasan pribadi terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Pembelajaran kontekstual, pembelajaran yang melibatkan masalah nyata dapat menjadi alternatif pendekatan yang menumbuhkan motivasi intrinsik ketika siswa merasa belajar itu penting dan bermakna bagi kehidupan mereka, akan lebih terlibat dan terdorong untuk belajar tanpa harus dipaksa. Dan yang keempat yaitu menyediakan pilihan dalam tugas, yang dimana merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap otonomi siswa. Ketika siswa diberi kesempatan untuk memilih tugas, metode prestasi, atau bentuk aktivitas belajar, mereka akan merasa memiliki kontrol atas proses belajar mereka. Menyatakan bahwa dukungan terhadap otonomi siswa dapat meningkatkan motivasi intrinsik dan keterlibatan belajar. Pilihan juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran mereka sendiri. Guru tidak perlu memberikan kebebasan penuh, tetapi juga menyediakan beberapa alternatif tugas atau aktivitas yang semuanya tetap mengarah pada pencapaian kompetensi yang diinginkan. Dengan cara ini, siswa merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas karena sesuai dengan preferensi mereka. Dan yang kelima yaitu membangun hubungan yang suportif, yang dimana antara guru dan siswa merupakan fondasi penting bagi pembelajaran yang bermakna. Ketika siswa merasa aman, dihargai, dan didukung oleh guru, mereka akan lebih terbuka untuk belajar dan mengekspresikan diri. Relasi yang suportif menciptakan suasana emosional yang kondusif bagi pembelajaran dan memperkuat ikatan psikologis siswa dengan sekolah. Guru juga berperan sebagai model dalam memperlihatkan antusiasme terhadap pembelajaran. Ketika guru menunjukkan semangat dalam belajar, siswa akan memintanya dan lebih termotivasi untuk belajar. Lingkungan kelas yang positif dan kolaboratif akan memperkuat rasa kebenaran dan mendukung siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Baiklah, yang terakhir yaitu penutup, yang dimana pembahasan tadi kita bisa lihat kalau motivasi belajar itu sangat penting buat kemajuan siswa. Guru punya peran besar dalam membangkitkan motivasi baik lewat cara mengajar, memberikan dukungan maupun menciptakan suasana kelas yang positif. Dengan memberikan tantangan yang pas, umpan balik, dan hubungan yang suportif, siswa akan lebih semangat dalam belajar.
Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.